Saudara, usai tak lagi bersama dengan koalisi Baca Pres Anies Baswedan, Partai Demokrat kini menjomblo. Di tengah kesendiriannya, Demokrat sedang galau akan berlabuh ke koalisi yang mana atau justru membentuk koalisi baru. Dalam masa PDKT kali ini, sinyal rujuk pun mengemuka antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah tembok pembatas antara Megawati dan SBY yang telah terbangun bertahun-tahun mampu dirobohkan dalam Pilpres kali ini? Partai Demokrat sudah cukup lama bersama dengan Koalisi Perubahan. Baca Pres Anies Baswedan malah memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapresnya hanya 1 bulan lebih sebelum pendaftaran KPU dibuka. Demokrat pun merasa terhianati karena masuknya PKB dalam koalisi dilakukan secara senyap. Namun AHY dengan tegas mengatakan bahwa Partai Demokrat kini sudah move on dari Koalisi Perubahan. AHY bahkan mengucapkan selamat kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang telah mendeklarasikan diri sebagai Baca Pres dan juga Bacawa Pres. Mari kita buka lembaran baru ke depan. Kita harus segera move on. Hari ini kami, keluarga Partai Demokrat, dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati, menyatakan move on dan siap menyongsong peluang-peluang baik di depan. Status Demokrat yang kekinian single tentunya dilirik oleh partai-partai koalisi lainnya. Apakah kubu Pranowo atau justru kubu Prabowo yang akan menjadi tempat Demokrat berlabuh? Namun sampai saat ini belum ada kepastian dari AHY. Memang belum ada tawaran resmi dari koalisi yang ada, baik koalisi PDI Perjuangan ataupun juga koalisi Indonesia Maju. Namun partai-partai itu sudah gencar melemparkan kode-kode untuk menarik Partai Demokrat. Siapa tahu kali ini cinta tak bertepuk sebelah tangan. Jika kita lihat saudara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebetulnya cukup agresif dalam mendekati Partai Demokrat. Jauh sebelum AHY berpisah dengan Anies. Salah satunya adalah saat PDI Perjuangan memasukkan nama AHY dalam kandidat Bacawa Pres bagi Ganjar Pranowo. Nah, setelah Demokrat belum lagi punya kawan koalisi, PDI Perjuangan makin intens merajut komunikasi politik dengan Demokrat. Kans pintu koalisi Demokrat dengan PDI Perjuangan pun terbuka lebar. Baca Pres Ganjar Pranowo mengatakan bahwa Demokrat kini aktif dalam menjalin komunikasi dengan kawan-kawan PDI Perjuangan. Ada kontak dengan Demokrat? Ada kontak dengan Demokrat? Teman-teman Demokrat saya kira komunikasi terus-menerus ya setelah kejadian dengan teman-teman dari DPP. Saya mendapat informasi, tapi kalau saya pribadi yang dari Banten. Saudara, penjajakan politik dari PDI Perjuangan dengan Demokrat juga tercermin dari kebersamaan para petinggi kedua partai, yakni dari Puan Maharani dan juga Agus Harimurti Yudhoyono. Puan Maharani selaku Ketua DPP PDI Perjuangan terlihat akrab saat bertemu di pelataran Hutan Kota Senayan, Jakarta pada Juni lalu. Puan menggambarkan obrolan mereka bak kakak dan adik. AHY pun juga tak ragu memuji Puan dalam pertemuan ini. Sementara di lain kesempatan, Puan juga terlihat hadir dalam peluncuran buku AHY di Jakarta pada awal Agustus kemarin. Namun, kedekatan AHY dan juga Puan Maharani tidak serta-merta menjamin koalisi akan terbentuk. Sikap kedua partai bergantung kepada orang tua mereka masing-masing, yakni Megawati Soekarno Putri dan juga Susilo Bambang Yudhoyono. Di saat hubungan PDIP dan juga Demokrat makin mesra, mengemuka pula wacana pertemuan SBY dan juga Megawati. Politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus juga bilang sebelumnya bahwa partainya di sini berharap wacana pertemuan antara Megawati dan SBY bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Keinginan yang sama juga muncul dari kader Partai Demokrat. Bahkan juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra juga mengatakan bahwa selama ini Megawati tidak pernah berbuat jahat kepada SBY dan juga keluarganya. Kami juga berharap agar pertemuan antara Ibu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat
bisa terlaksana secepat mungkin. Tetapi layaknya sebuah hubungan yang harus dibangun dengan fondasi yang kokoh, tentu perlu waktu dan tahapan-tahapan sehingga ke depan ini benar-benar menjadi kolaborasi yang baik. Ada interview minggu lalu kalau kita lihat di salah satu stasiun televisi swasta yang nasional, itu Pak SBY juga menyampaikan, Bu Mega itu ya orang tidak pernah berlaku jahat terhadap Pak SBY, tidak pernah berlaku jahat kepada keluarga saya. Begitu beliau sampaikan. Juga tidak ada perbedaan-perbedaan mendasar secara ideologis antara Ibu Mega dan Pak SBY. Saudara, sudah menjadi rahasia umum bahwa SBY dan juga Megawati terlibat perang dingin hampir 2 dekade lamanya. Semua berawal dari rivalitas politik jelang pemilu 2004. Sebelum itu, SBY adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Kabinet Gotong Royong di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Keduanya kemudian harus bersaing untuk perebutan kursi presiden di tahun 2004. Friksi-friksi pun timbul di balik layar. Utusan dari kedua partai sudah mencoba memperbaiki hubungan SBY dan Mega. Namun hingga saat ini belum juga membuahkan hasil. Kerenggangan hubungan mereka ini juga seakan-akan tercermin dalam posisi partai yang berada dalam koalisi dan juga oposisi pemerintahan. Namun saudara, sinyal merajut perdamaian sebetulnya sudah banyak dilemparkan oleh Demokrat. Pernah suatu kali Susilo Bambang Yudhoyono mencuitkan mimpinya di media sosial Twitternya di akun @sbyudhoyono pada 19 Juni 2023. Di situ SBY bercerita soal mimpinya naik kereta bersama dengan Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo. Isi mimpi tersebut cukup detail. Dalam mimpi SBY, ketiganya menyapa masyarakat. SBY pun turun di Solo dan melanjutkan perjalanan dengan bus ke Pacitan. Sementara Megawati melanjutkan perjalanan ke Blitar untuk berziarah ke makam Bung Karno. Saudara, dinding pembatas antara Megawati dan juga SBY memang sangat tinggi. Namun seiring berjalannya waktu, tampaknya kebekuan antara keduanya perlahan mencair. Sebagai orang yang pernah sama-sama memimpin negeri ini, SBY dan juga Megawati beberapa kali terlihat bertemu bersama dalam acara kenegaraan. Salah satunya saat mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia tahun 2017 di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam foto ini, saudara, terlihat SBY dan juga Megawati bersalaman dan saling menyapa. Pertemuan lain juga terlihat dalam jamuan makan malam KTT G20 pada akhir 2022. Ini juga terlihat menjadi momen kebersamaan antara Megawati dan juga SBY. Kedua mantan orang nomor 1 di Indonesia itu duduk satu meja bersama dengan tokoh-tokoh lainnya. Meski di sini tampak akrab, tak ada pembahasan politik kala itu. Berupaya menjalin silaturahmi, keluarga SBY pun juga pernah datang ke rumah Megawati Soekarno Putri pada Lebaran di tahun 2019 lalu. Keakraban sangat terlihat ketika Megawati dan Puan Maharani foto bersama dengan kedua putra SBY, yakni AHY dan juga adiknya Edi Baskoro Yudhoyono beserta keluarga. Saudara, melihat gelagat politik dari sejumlah elit Partai Demokrat dan juga PDI Perjuangan, Direktur Parameter Politik Adi Prayitno meyakini bahwa rekonsiliasi politik antara Megawati dan juga SBY mungkin saja terjadi jelang Pilpres 2024. Meskipun sulit, tapi dukungan koalisi sangat diperlukan untuk memenangkan kontestasi pada Pilpres nanti. Beberapa waktu yang lalu misalnya, tanda-tanda politiknya Puan Maharani menunjukkan keakrabannya dengan AHY. Apapun judulnya, Puan ini adalah replika politik dari Megawati Soekarno Putri. Apapun judulnya, AHY ini adalah replika politik dari SBY. Tidak mungkin pertemuan kedua tokoh ini bisa berlangsung kalau tanpa restu, kalau tanpa persetujuan dari SBY dan tanpa persetujuan dari Megawati Soekarno Putri. Itu kan dugaan-dugaan umum. Oleh karena itu, kita tinggal menunggu momen kira-kira kapan SBY dan Megawati ini akan duduk bersama, bertemu dalam satu silaturahmi politik yang cukup luar biasa.
Saudara, pertemuan antara Megawati dan juga SBY kini dinanti karena keduanya menentukan bandul politik kedua partai. Megawati dan juga SBY memang terkungkung dalam kebekuan komunikasi politik setelah sekian lama. Namun perlu diingat, tidak ada kawan dan lawan abadi dalam politik.